Analisis permasalahan dan solusi pengembangan usaha tani. Jagung di Kelurahan Tuah Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Zai. Saya Rian Salulugea. Saya Rizky Eka Wijaya. Kami dari kelompok 9 program studi S1 Agribisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami terhadap 12 petani jagung di Kecamatan Tuah Madani, Jalan Teropong. Berdasarkan hasil wawancara, masalah pertama yang paling sering disampaikan petani adalah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, yang dimana perubahan pola hujan dan musim membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat. Akibatnya, resiko gagal tanam maupun penurunan produktivitas menjadi lebih tinggi. Petani menyadari bahwa faktor cuaca berada di luar kendali mereka, namun dampaknya sangat besar terhadap keberhasilan usaha tani. Masalah kedua adalah keterbatasan lahan. Mayoritas petani jagung kami wawancari tidak memiliki lahan pribadi, hanya memanfaatkan lahan tidur milik orang lain atau lahan kosong. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam jangka panjang. Petani tidak mampu memiliki jaminan bahwa lahan tersebut dapat terus digunakan, sehingga mereka cenderung enggak melakukan investasi usaha tani yang bersifat jangka panjang. Secara regulasi, pupuk subsidi seperti urea dan ponska memang tersedia dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Namun dalam praktiknya, petani menghadapi kendala akses. Gudang pengambilan pupuk berada cukup jauh, yaitu di wilayah Rumbai maupun Palas. Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan tenaga angkut atau kuli punggul. Bagi petani dengan skala usaha yang relatif kecil, biaya tambahan ini cukup membebani diri, mengurangi efisiensi usaha tani. Selain itu, peran Gapoptan dapat mendekatkan distribusi pupuk ke lokasi petani dinilai belum optimal. Petani berharap pupuk dapat lebih mudah diakses tanpa harus menanggung biaya distribusi yang tinggi. Selain permasalahan teknis dan ekonomi, kami juga menemukan adanya persoalan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Beberapa petani menyampaikan rasa kecewa terhadap oknum penyuluh pertanian sebelumnya. Menurut mereka, kunjungan yang dilakukan lebih berfokus pada dokumentasi atau pengambilan foto tanaman sebagai kebutuhan laporan administratif. Sementara itu, petani merasa tidak memperoleh manfaat yang signifikan berupa transfer pengetahuan, diskusi pemecahan masalah, ataupun pendampingan yang berkelanjutan. Padahal, dalam konsep pembangunan pertanian modern, penyuluhan memiliki fungsi penting sebagai jembatan antara teknologi, kebijakan, kebutuhan petani. Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, maka proses pemberdayaan petani juga menjadi kurang efektif. Berdasarkan temuan lapangan dan kajian agribisnis, terdapat beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu, petani perlu meningkatkan akses terhadap informasi iklim dan perkiraan cuaca. Melalui dukungan penyuluhan dan kelompok tani, informasi cuaca dapat disampaikan secara berkala, sehingga petani memiliki dasar yang lebih baik dalam menentukan waktu tanam. Selain itu, penerapan kalender tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal dapat membantu mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan musim. Terkait kebutuhan lahan, salah satu solusi yang di realitasnya adalah memperkuat kerjasama formal antara pemilik lahan dan petani melalui perjanjian tertulis yang sederhana. Dengan adanya kepastian masa penggunaan lahan, petani dapat lebih berani melakukan investasi seperti perbaikan kesuburan tanaman dan pengembangan usaha tani yang lebih produktif.
Gapoktan dapat berperan sebagai titik distribusi yang lebih dekat dengan petani sehingga biaya transportasi dan tenaga angkut dapat ditekan. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara petani, kelompok tani, distributor, dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar distribusi pupuk menjadi lebih efisien. Sementara itu, untuk mengatasi persoalan harga jual jagung, petani tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar secara individu. Dari perspektif agribisnis, pembentukan kelompok pemasaran atau koperasi ini dapat meningkatkan posisi tawar petani terhadap pembeli. Melalui penjual secara kolektif, petani memiliki peluang memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan menjual hasil panen secara sendiri-sendiri. Kesalahan penyuluhan diperlukan perubahan pendekatan dari yang bersifat administratif menjadi lebih partisipatif. Penyuluh idealnya tidak hanya hadir untuk melakukan pendataan, tetapi juga menjadi fasilitator yang membantu petani mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Metode seperti diskusi kelompok, demonstrasi di lapangan, dan konsultasi rutin dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap kegiatan penyuluhan. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti grup WhatsApp kelompok tani juga dapat menjadi sarana komunikasi yang cepat antara penyuluh dan petani. Dengan demikian, informasi mengenai cuaca, pupuk, teknologi, budaya maupun peluang pasar dapat disampaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 petani jagung di Kelurahan Tuan Madani, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 permasalahan utama yang dihadapi petani, yaitu ketidakpastian cuaca, kesulitan akses pupuk, subsidi, fluktuasi harga jual hasil panen, dan keterbatasan lahan usaha tani. Selain itu, kami juga menemukan adanya ketidakpuasan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dinilai belum memberikan manfaat optimal dalam penyelesaian masalah di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara petani, kelompok tani, penyuluh, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kelembagaan petani, perbaikan distribusi, sarana produksi, peningkatan akses informasi, serta penyuluhan yang lebih partisipatif, diharapkan kesejahteraan petani jagung di Kelurahan Tuah Madani dapat terus meningkat. Ya, sekian dari kami. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.